Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'du faya ibadallah usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-izza wal kurama wabil khusus al-mukarram Bapak RW Darsono, sahabat dan guru saya, Al-Mukarram Ketua Panitia, Ketua DKM Masjid Baitil Makmur, Al-Mukarram Pak Ustadz Suwono ya, ngetes aja ya, Pak Ustadz Suwono. Al-Mukarram Pak Ustadz Sucipto beserta ibu yang disebut tadi pun sama beserta ibunya, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, para alimul ulama, para asatizah, para adik-adik, para pemuda generasi harapan bangsa, senandung rindu di dalam kalbu, seuntai kata yang bersemayam di dalam dada, mengatakan pada kita pada dasarnya sembah sujud taat setia hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa tunggal alam sejagat raya. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit tempat kita bernaung, menciptakan bumi tempat kita berpijak, menciptakan segala sesuatunya dengan penuh kesempurnaan, atau bahasa kerennya dengan konseptual skim yang sempurna, tanpa cacat pun juga tanpa celah. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadirin secara gramatikal bahasanya untuk laki-laki, hadirin ujungnya in, biasanya yang hadir laki-laki itu di dalam. Ya. Kalau hadirat biasanya ibu-ibu perempuan, ujungnya out. Nah, biasanya hadirnya di luar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentu Al-Fakir sama dengan Al-Mukarramun, para tokoh, para guru,
yang tadi sudah menyampaikan sambutan, mengucapkan minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf saya berdiri ya. Mohon maaf, mohon izin. Biar kelihatan. Pak ya, mohon izin. Ini adik-adik hadir? Ada? Nah ini. Alhamdulillah. Kalau lihat adik-adik ini setengah bayi apa setengah dewasa apa setengah matang? Ya. Laksana wajahnya itu laksana bulan purnama itu. Semua mata tertuju padanya. Kalau yang ganteng, ya, semuanya mengatakan cinta. Ini para ibu-ibu apa masih ada yang belum ibu-ibu? Masih. Laksana kembang penuh madu. Semua kumbang datang merayu. Semuanya mengatakan I love you. Hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita insya Allah semuanya diberangkatkan Allah ke tanah suci Makkah. Semuanya bisa sholat di Raudhah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Pulangnya ke Indonesia insya Allah kebeli sawah, kebeli mobil mewah, sawahnya berpetak-petak, rumahnya bertingkat-tingkat. Kalau yang haji, hajinya mabrur, insya Allah istrinya sehat. Pak RW 4 katanya. Insya Allah sehat. Pertama kita harus bersyukur. Asyukru fayaqa'u bil jawari. Syukur itu terletak di dalam perbuatan. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu kalimat bersyukur, bukan syukurnya. Makanya guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan dapat yang indah-indah dari Allah, dapat nikmat, dapat hal yang membuat hati kita tentram, nyaman. Syukuran tuh. Diundang tetangga, diundang Pak RT, Pak RW, berbagi kenikmatan. Fayaqa'u bil jawari, terletak di dalam perbuatan. Kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, badan kita sehat, ruhani kita sehat, materi kita banyak, lalu kita ngomong alhamdulillah, itu baru lapaz, belum bersyukur. Inilah bentuk syukur. Kita bersyukur dengan perbuatan kita. Yang dikasih lebih ilmu, kita sharing, dibagikan ilmunya. Sama yang dikasih materi, sama, berbagi. Kembali kepada minal aidin wal faizin. Kan dari tadi semuanya minal aidin wal faizin. Maka tadi saya tanya kepada ketua panitia, 30 menit cukup enggak? Cukup, insya Allah. Karena riset, nah riset nih bahasanya ya. Kalau sudah riset dapat neliti orang. Katanya tingkat pemahaman, tingkat penyerapan materi berbanding dengan usia. Usianya 15 tahun, maka tingkat konsentrasinya 15 tahun. 15 tahun, 15 menit. Ya. Usianya 30, tingkat konsentrasinya 30. Ini kan setengah baya, sebaya, purnabaya, itu ya. Nah, jadi kita ambil tengah-tengahnya aja. Insya Allah yang tengah itu ahsanul umur, sebaik-baiknya perkara. Ausatuha tuh, tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Minal aidin wal faizin. Kenapa kita harus kembali? Nah, karena ini. Kemarin Al-Fakir khotib di Al-Muqarrabin. Temanya mudik. Di tengah-tengah kita nggak mudik kan ngebatin tuh ya. Ya banyak yang nangis-nangis, nangis. Ya insya Allah itu nangis kejujuran.
Tetapi memang pada dasarnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memanggil kita untuk pulang ke surganya Darussalam. Bagaimana cara kita pulangnya? Dipanggil lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tuh kayak lagunya Dewa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan enggak tahulah kesananya. Bagaimana? Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke hadirat Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, meskipun kita tahu tujuan pulang kita, kalau kita tidak tahu jalannya sampai tidak? Sampai tidak? Makanya jalannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jalan pulang. Apa? Jalan. Kalau kita kan populernya, apalagi ketika ada suara di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, identik dengan kematian. Salah tidak? Tidak, tidak salah. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah way out, Budi. Apa tuh? Apa, Bu? Way out. Apa? Why not? Jalan pulang. Solusi. Solusi. Bagaimana secara prinsipal, secara hakikat, jiwa kita, ruhani kita, ketika tadi ketua panitia mengatakan untuk berbagi tausiah menerangkan kolbu. Nah, kita kalau bahasa menerangi kolbu kembali kepada opik. Ada berapa? Tombo ati ada berapa? Ada 5. Yang pertama baca Quran. Nah, tadi kan ada qari'ah, baca Quran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kemudian jamaah semuanya Allah, 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 Allah. Pertanyaannya paham enggak? Paham enggak? Ketika qari ngaji, kalau kan biasa jamaah tuh Allah, Allah, Allah. Nah, paham enggak? Paham betul? Nah, sedangkan tadi ya kata opik baca Quran dan maknanya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ketika berbicara bagaimana ruhani kita bersinar, itu kembali kepada amal. Tetapi amal harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kenapa? Doktrin ayat pertama yang turun ada tartib surati, ada tartib nuzuli. Ada tartib apa tadi, Bu? Surati, ada tartib nuzuli. Tartib surati itu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, sedangkan yang pertama turun Quran surah apa? Al-Alaq. Itu disebut tartib nuzuli. Jadi kalau Al-Quran dimushafkan dengan tartib nuzuli, maka surah yang pertama adalah surah Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut. Terus. 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 Alhamdulillah.
Nah, kan luar biasa. Generasinya sudah tercipta. Sekarang ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayo Bu. Alhamdulillah. Ayat yang pertama turun adalah Quran surah Al-Alaq. Iqra, redaksinya fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Dalam kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka artinya bukan baca, tetapi wajiblah kita membaca. Tuh beda. Kalau dengan ilmu memaknai Al-Quran beda. Itu akan menerangi hati. Akur. Wajiblah kita membaca. Mana yang harus dibaca? Ayat-ayat qauliyah, Al-Quran, Al-Hadis, dan derivasi atau turunan ilmunya. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat makrokosmos. Wih, kosmos. Apa tuh kosmos? Tempat masak, magicom. Ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat universal. Bumi dibaca jadi ilmu geografi. Lautan dibaca jadi ilmu oseanologi. Langit dibaca jadi ilmu astronomi. Alam dibaca jadi ilmu biologi. Masyarakat dibaca jadi ilmu sosiologi. Diri kita dibaca jadi ilmu psikologi. Iqra. Iqra yang bagaimana? Bismillah. Selain pinter harus benar. Banyak yang pinter tetapi tidak benar. Iqra-nya iya baca, tetapi tidak disambungkan dengan dimensi ilahiyah. Harusnya Iqra Bismillah. Nantinya generasi kita, anak-anak kita tidak hanya pinter, tidak hanya cerdas, tidak hanya pinter, tetapi benar. Akur. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kepada mudik. Mudik spiritual. Roh kita harus mudik. Bagaimana kita dikasih akal. Kemudian balik. Akal dan balik itu tiket. SK dari Allah. Ketika seseorang diberikan akal yang sehat, kemudian usianya sampai kepada kewajiban menjadi taklif, itu SK dari Tuhan. Kenapa? Ibadahmu dihitung sendiri. Tidak dibebankan lagi kepada orang lain. SK dari Tuhan itu. Apa? SK. Ya, SK dari Tuhan. Ketika sudah akil dan balik, SK dari Tuhan. Berarti sudah wajib, ya, mukallaf, terkena hukum syariat. Cirinya bagaimana? Diberikan rasa cinta kepada sesama. Orang yang balik kan tuh, lihat lawan jenis seneng, indah bener ciptaan Tuhan gitu kan. Tadi kalau perempuan tadi laksana kembang penuh madu kan begitu. Diberikan tuh rasa cintanya. Jangan hanya berhenti kepada lawan jenis. Rasa cinta itu sudah Allah berikan tuh, blueprintnya, fitrahnya seperti itu. Sampaikan kepada pembuatnya. SK tersebut diberikan rasa cinta tuh. Nah, bagaimana mencintai makhluk, bagaimana mencintai Khalik. Tuh. Lalu teruskan. Agar kita secara batiniah, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Kata panitia tadi di sini yang hadir bukan hanya dari kita kaum muslimin, alhamdulillah, dari kompleksitas, dari heterogenitas, kita bisa berkumpul bersama saudara dalam kemanusiaan. Khairun nasi anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqan. Kembali kita kepada sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah mereka
yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Meskipun dalam hal akidah lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal sosial kemasyarakatan, khair nasi anfa'uhum lin nasi wa ahsanuhum khuluqan. Kita saling memberikan manfaat untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, dari rasa tadi ketika dikasih SK, kemudian kita diberikan perasaan yang sama. Kita secara jismani ingin mudik tuh, kangen ke kampung halaman, kangen bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, ingin berbagi kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu secara jismani. Secara ruhani kita pun mesti kangen mudik spiritual tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah tuh, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema kita halal bihalal. Kita lihat sejarah. Jas merah, jangan lupakan kalau ibu-ibu kan kerudung merah. Nah, kalau kita belajar sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Bagaimana asal muasal halal bihalal, bagaimana Kiai Wahab Hasbullah mempopulerkan kata halal bihalal. Pada saat itu elite-elite politik, elite-elite di atas, semuanya berbenturan dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan kita untuk pulang secara hakikat harus ada dua yang kita penuhi, hablum minallah wa hablum minan. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Kita punya dosa lalu bertobat, selesai. Tapi dosa hak-hak adami, hubungan dengan sesama manusia harus memaafkan. Orang-orang mulia adalah orang-orang yang mau meminta maaf dan memaafkan. Biasanya di luar bulan suci dan di luar Idul Fitri ada rasa gengsi di dalam diri kita. Betul-betul. Ada rasa gengsi untuk mengeluarkan tangan duluan minta maaf. Gengsi dong, Wah. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita dikasih fasilitas biar gak malu tuh. Makanya gunakan sebaik-baiknya. Apalagi dengan acara seperti ini, halal bihalal. Yang haram tadinya kita halalkan. Silman koto'aka, sambungkan yang tadinya terputus. Silaturahim itu bukan silaturahim orang yang silaturahim pada kita baru kita balas dengan silaturahim, tidak. Justru yang putus pun kita susul. Hadisnya begitu. Ini karena gak pernah silaturahim kepada kita, oh ngapain? Dia juga gak pernah main ke rumah kita. Sedangkan hadisnya silman koto'aka, sambungkan yang memutuskan. Kalau tidak ada yang menyambungkan, kita bagian di dalamnya untuk merajut menyambungkan. Akur. Ya Bu ya. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Allah dengan Rahman dan Rahimnya memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita dengan momentum hari raya, dengan momentum Ramadan. Pakai dot ya bilangnya Ramadan. Karena kalau dikonversi dalam bahasa Indonesia bilangnya jadi Ramadan, Romad, artinya ma'yun, sakit mata. Bulan Ramadan, bulan sakit mata. Makanya tidur mulu tuh. Ya, ngomongnya udah salah. Pakai dot, bukan pakai dal. Romad itu ma'yun, sakit mata. Ramadan. Makanya ayat Ramadan itu, rangkaian ayat Ramadan itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berpuasa akan lebih baik bagi kita apabila tahu ilmunya. Cara menerangkan hati itu dengan fikir dan zikir. Dengan apa? Fikir dan kita zikir terus, tapi nggak pernah berpikir. Atau mikir terus, nggak pernah berzikir. Yang disebut ulul albab di dalam Al-Quran adalah Inna fi khalqis samawati wal ardi
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikir dan zikir. Setelah kita stres dengan potensi akal kita, tidak kita bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah serahkan zikir. Urusan apapun, sesulit apapun akan selesai. Kita berzikir terus tanpa menggunakan potensi akal yang Allah berikan. Menyalahi kodrat kemanusiaan. Kenapa? Bapak Ibu, ini penting nih, ini penting guys bawahi. Saya ingin meniru Gus Bahas sedikit-sedikit. Ini penting disampaikan. Jadi ada bahasanya Maliki Yaumiddin. Apa? Hari pembalasan. Kenapa bukan Maliki Yaumil An? Hari sekarang. Dengan kekuasaannya Tuhan. Kenapa harus Maliki Yaumiddin? Ini salah satu tafsirnya adalah tafsir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsirnya. Maliki Yaumiddin ini ketika kita berdoa. Kita akan memohon. Dan Allah suruh tuh. Wa idza ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni. Ini karena sababun nuzul ayat Ramadan itu. Nah, kita berdoa. Pengennya kan sekarang dikabulnya. Sama saya juga. Ya, pengennya kan sekarang. Ya Allah, karunia kami anak yang soleh, istri yang solihah, harta yang berlimpah dan barokah dan lain sebagainya. Kan pengennya sekarang. Sedangkan Allah dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin. Salah satu keagungan Allah itu kita suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Akan tetapi ganjarannya nanti. Maliki Yaumid. Kalau kita ngotot sekarang minta sekarang, itu sama aja kita tidak mengakui keagungan Allah. Sama saja tidak mengakui keagungan. Nah itu mungkin jawabannya. Lalu bagaimana Pak Ustadz, kan doanya disuruh doa mah kita sampaikan, tetapi pakai adab, pakai adab. Meskipun lisannya kita berdoa, di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, bagaimana Allah. Nabi Ibrahim saja masuk ke dalam api, Allah marido mah jadi nggak panas. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat. Maliki Yaumiddin itu kemulkuan Allah. Apa? Kemulkuan Allah, kerajaan Allah. Pada saat sekarang ini di dunia dilimpahkan kepada kita sebagai khalifah. Makanya tangan bisa kita gerakan, mata bisa berkedip, ya. Bisa meraba dengan tangan, melihat dengan mata, mencium dengan hidung, dengan hawas, dengan panca indera. Dan kita menjemput nasib baik kita dengan itu. Silahkan jemput dengan hukum kausalitas, dengan hukum sebab akibat, bahasa kerennya law of attraction, hukum tarik menarik sebab akibat. Itulah hidup di dunia, sunnatullahnya seperti itu. Kenapa? Allah berikan kemulkuannya agar kita bisa menentukan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetapi nanti di yaumil jaza, al yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setelah kemulkuan Allah cabut, sekarang aku maliknya, maliki yaumiddin. Kita kan pengen tuh dikasih catatan amal dari tangan kanan, pengen nggak?
Tangan kanan apa tangan kiri? Gak usah sebut tangan bagus ya, semua tangan bagus ya. Kalau mau ngambil ke anak-anak pakai tangan bagus sayang, semua tangan bagus, bilang aja tangan kanan. Ya, semua tangan bagus. Kita pengen tuh dalam hati kita menerima dari tangan kanan, tetapi kita sudah tidak jadi malik lagi. Kemulkuannya sudah dicabut semua. Dulu aku kasih kepada engkau di dunia, sekarang aku cabut semua. Meskipun hati kita memerintahkan ambil tangan kanan, ini sudah nggak bisa lagi. Maka perjalanan pulang mudik spiritual itu harus disiapkan. Jalan-jalannya ini harus kita siapkan agar kita punya jalan sampai kepada tujuan kita. Wallahu yad'u ila darissalam. Kita pulang kepada surganya Allah, Darussalam. Wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Terakhir adalah sikap optimisme. Ini penting. Ya, ini penting disampaikan. Karena bagaimanapun para founding father, para pendiri bangsa membangun bangsa ini dengan sikap optimisme. Masalah besar, Allah Maha Besar. Kan kita takbirkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita rudet terus dengan masalah kita. Itu namanya lisan kita berbalik belakang dengan hati kita. Ketika kita takbir kepada Allah, membesarkan Allah dengan segala Rahman Rahim Asmaul Husnanya, kita mengecilkan diri kita sekecil-kecilnya, sehampa-hampanya, sehingga sampailah definisi takbir itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat-ayat Al-Quran kita dapatkan kata la'alla. Ya enggak? Ya aja biar cepat lah. Ya biar cepat. Dalam rangkaian ayat Ramadan, wala'allakum tattaqun. Coba lihat di Quran terjemah artinya apa? Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Kata la'alla buka dalam tafsir Jalalain. Itu bukan mudah-mudahan. Litahqiq, kepastian. Itu mungkin sebabnya doa kita mandul terus. Karena kita meyakininya mudah-mudahan Allah penuhin. Bahasa mudah-mudahan adalah bahasa adab. Ketika kita sudah berdoa, kita yakin, kita pasrah, totalitas sepenuhnya pasti dikabul. Kenapa nggak dikabul? Kita juga nggak yakin dengan diri kita sendiri. Bagaimana orang lain yakin? Apalagi Allah meridhoi. La'alla itu litahqiq, untuk kepastian. Untuk apa? Untuk kepastian. Jadi la'allakum tattaqun itu pastilah kita menjadi orang bertakwa apabila puasa Ramadannya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasanya dibarengi dengan ilmu pengetahuan di dalamnya, syarat rukunnya dipenuhi, puasa jismani dan ruhani dilaksanakan sempurna, walituk milul iddata, kamal sempurna sampai hitungan akhirnya, la'allakum tattaqun. Pastilah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut jangan. Lanjut. Hadirin rahimakumullah, karena ini banyak ibu-ibu, setiap ada ibu-ibu saya pasti sampaikan. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Jangan karena sudah sekolah anaknya di SDIT diserahkan kepada gurunya. Hadis nabinya madrasatul ula. The first education is mother. Sekolah pertama adalah ibunya. Makanya saya nggak bawa istri saya ke sini. Tadi istri saya ikut Pak RW. Saya jangan hadir. Kecerdasan saya hilang kalau ada istri saya. Madrasatul ula. Sekolah pertama adalah ibu. Kalau pengen bibitnya berkualitas, hasilnya berkualitas, bibitnya harus berkualitas. Kalau kita sekarang para bapak belum punya bibit berkualitas, cari bibit berkualitas. Ibu-ibu langsung diam tuh. Ya,
Nah, jadi saya ingin menjelaskan. Yang wajib bagi Nabi adalah sifat patona. Sifat apa, Bu? Patona itu artinya apa? Cerdas. Cerdas berbeda dengan pinter. Sangat tidak bijak kalau melihat anak kita berhasil atau tidaknya dari hasil nilai rapot. Matematikanya berapa, bahasa Inggrisnya berapa. Tidak bijak. Karena itu bukan kecerdasan, itu kognitif. Kognitif. Howard Gardner, peneliti nih, ya, karena saya baca. Howard Gardner menemukan teori kecerdasan ada 9. Multiple intelligences. Bagaimana kesuksesan seseorang itu bukan dari kepintarannya. Ya, ada 9, bahasanya kecerdasan. Cerdas. Ada matematis logis, ada spasial, ada kinestetik, ada linguistik, ada interpersonal, ada musikal dan lain sebagainya. Jadi, nih, anak-anak mungkin pinter ngitungnya, tapi bahasanya tidak. Itu sudah bagus, ada unsur kecerdasan matematis logis. Anaknya orasinya bagus, ngitungnya tidak bagus, itu juga sudah cerdas, disyukuri. Tinggal ibunya yang tahu anak saya potensinya ini, mungkin bisa jadi orator, bisa jadi kiai, bisa jadi dai, bisa jadi pengacara dan lain sebagainya. Anak saya bisanya cerdas, ya, nyanyi itu cerdas, bisa jadi hadroh, ya. Anak saya gak bisa diem Pak Ustad, kayak cacing kepanasan, cerdas, ya. Gerak kinestetik itu cerdas. Atlet itu Cristiano Ronaldo dibarisnya berapa per menit? Ya, saya sejam dengan beliau 1 detik juga kalah. Ya, cerdas tidak? Kecerdasan kinestetik, cerdas gerak. Punya anak, kemudian sering rumahnya dikumpulin sama teman-temannya, cerdas Pak. Sudah banyak followernya. Kita bersosial pengen banyak pengikut. Anak kita belum tahu visi misi, sudah banyak pengikutnya. Cerdas tidak? Cerdas tidak? Cerdas. Lanjut jangan? Cerdas Bu. Ada 9 kecerdasan. Nah, inilah parenting ini di taklim-taklim kita harus disampaikan. Karena yang akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akur. Ini ya harus disampaikan. Para mubaligh, para dai, hal seperti ini harus disampaikan. Sehingga kita membangun tatanan masyarakat mulai dari keluarga. Ku angpusakum wa ahlikum naro, dari diri sendiri. Saya ingin tanya, tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi itu apa? Menyampaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan kaumnya. Kalau Rasul, untuk semua manusia. Al ulama warasatul anbiya apa warasatul rasul? Warasatul anbiya. Jadi yang harus dikoreksi pertama siapa? Diri sendiri. Baru keluarga. Kan begitu. Kita berbicara panjang lebar, telunjuk kemana-mana, padahal balik diri sendiri. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Nah, halal bihalal ini tadi merupakan hal sesuatu karena kita hubungan vertikal dan horizontal ke Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertobat, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, tetapi sesama manusia harus ridho, harus diridhoi, dan Allah memberikan momentum biar kita enggak malu minta maafnya. Kalau di bulan lain pasti Pak, ustadzkah, ulamakah, kiai, sama, gengsi, ya, gengsi. Karena kita ada id, ada ego, ada libido, egosentris, sama. Ada rasa gengsi dalam diri kita itu. Dikasih fasilitasnya nih hari raya, momentum Idul Fitri dengan halal bihalal, yang tadinya haram dihalalkan, yang tadinya tidak ridho
mohon diridokan. Itu ya, sama-sama dari nol ya. Kalau Pertamina ya, sama-sama dari nol Pak ya. Dimaafin gak saya nih? Dimaafin gak? Ya mohon dimaafkan. Sama-sama dari nol. Apalagi iklan Pertamina kejam tuh. Kecepretan air dulu, kurmanya diambil. Udah gitu ketemu di masjid langsung minta maaf. Enak banget kan? Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Tadi Qori membacakan sebetulnya. Makanya untuk menerangi kolbu itu tadi Quran dan akan ngerti. Kalau nggak ngerti maknanya kan nggak akan ngerti juga. Makanya butuh ngaji. Ya. Jadi ngaji sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat. Bahkan setelah meninggal pun sama masih belajar. Kenapa? Malak ya bahasanya. Kalau tunggal itu malak. Kalau malaikat itu jamak. Artinya malaikat. Malak kalau berdua jadi jamak. Malaikat munkar dan nakir bertanya kepada kita tuh. Man robuka. Pertanyaan adalah ciri pembelajaran. Jadi nanti di alam kubur pun kita masih belajar. Minal mahdi ilalah. Kan ciri pembelajaran itu ada pertanyaan. Tuh. Jadi balik lagi optimisme belajar sepanjang hayat. Apalagi ajaran agama kita membaca. Apalagi kita buat di setiap berbicara ke RW-an dalam satu RW ada sudut literasi bagaimana anak-anak kita dibiasakan untuk dekat, gemar membaca dan lain sebagainya. Ciptakan bi'ah, lingkungan itu harus diciptakan. Karena tripartitnya kesuksesan anak-anak itu guru, orang tua tadi ibu sebagai sekolah pertama, guru dan lingkungan. Di rumahnya bagus, di sekolah bagus, lingkungannya Mobile Legend. Ayo. Lingkungan pun harus kita kontrol. Agar jadi tripartit, ada komite sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih panjang, tapi kan waktu juga masih panjang. Bisa bersambung dan diundang kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ya kembali ke nol, Al-Fakir memohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirukum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim fil akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa 'adzabika wan nar. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu. Terima kasih kepada guru kita Bapak Muhammad Muslikin MAG telah memberikan nasihat-nasihat agama dan insya Allah bermanfaat untuk
lingkungan dan keluarga kita masing-masing. Untuk acara selanjutnya musafahah antar warga. Semoga Allah melindungi kita semua karena niat baik kita untuk bisa saling memaafkan dengan bersalam-salaman walaupun di tengah pandemi seperti ini. Untuk panitia, untuk bisa memandu para warga dan umarok agar bisa berdiri, berjajar berhadapan. Untuk panitia Bapak Ibunya semuanya. Akhir kata, sebagai pembawa acara, saya pribadi mengucapkan meminta maaf kepada para tamu undangan semuanya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan pada malam hari ini. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.